Kita buka Al-Hadiah. Kita lanjutkan materi kita 1 minggu yang lalu. Sampai di mana kemarin? Cara meletakkan tangan ketika bersedekap. Berarti menempelkannya, mau saya revisi ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni, sambung Bunda, An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan qablahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 20% baru yang hafal. Sampai kapan insya Allah saya akan tunggu terus. 20% ya, udah bagus lah 20%. Iya, Mama ditunggu. Saya nggak akan tanya, udah hafal Bunda, udah hafal? Enggak. Tapi insya Allah dengan selalu saya baca, Ibu nanti akan hafal. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kebersihan hati serta dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu. Tak terasa sekarang kita sudah di tanggal berapa nih? Saya nggak nanya Masehi ya. 25 Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir? Rajab. Habis Rajab? Sa'ban. Habis Sa'ban? Oke, ada berapa bulan haram? 4. Yang nggak tahu dicatat ya. Siap Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa Fit? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan ada Muharram. 3 bulan berturut-turut. Kita sapa ibu semuanya, hanya tinggal 5 hari lagi kita akan kedatangan bulan Rajab. Kalau orang nggak tahu ini bulan haram, ya udah gas aja. Apa emangnya? Yang pertama, la tuzlamuna anfusahum, dalam ayat surat At-Taubah ayat 36. Jangan engkau zolimi dirimu sendiri. Berarti kalau sudah masuk bulan haram, bulan dilarang keras bermaksiat. Sehingga ada hadis, barang siapa yang memperbanyak amalan-amal kebaikan di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang memperbanyak maksiat dan dosa di bulan haram, Allah lipat gandakan dosanya. Jangan sampai kita di bulan haram ini ngegas kebaikan tapi keburukan nggak direm. Kenapa? Nanti takutnya kebaikan itu habis disedot. Dahsyat bulan haram ini akhwat. Jadi mulai sebenarnya bukan hanya bulan haram, cuman kita ingatkan ini karena dobelnya tadi, dobelnya pahala dan dobelnya maksiat. Direm insya Allah ya, ibu yang dicinta Allah. Dan Rajab dikenal dengan syahrul istighfar. Rajab dikenal bulan pengampunan. Pastikan bulan Rajab itu datang kita sudah memperbanyak sayyidul istighfar. Nggak main lagi istighfar biasa. Ini teman-teman yang berada di Saung Sakofah ini harus hafal sayyidul istighfar. Hafal? Yang nggak hafal OTW insya Allah. Karena tidak ada istighfar di atas ini. Jadi kalau orang berilmu tuh istighfarnya jangan Astaghfirullahaladzim allazina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Naiklah jadi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika sabatu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini 50% nih. Tapi yang belum hafal jangan stres ya. Ini pasti orang yang sudah hafal nih Bu, orang sudah bertahun-tahun membaca zikir pagi, zikir petang. Benar? Ya, Berapa tahun Bu Nur ngafalnya? 8 tahun. 8 tahun, subhanallah. Ya.
Kemudian selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik Umah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan materi kita 1 minggu yang lalu. Kita fokus membahas fikih sholat ya, bab sholat. Sampai hari ini saya revisi lagi ya, cara menempelkan tangan. Ternyata ada di buku ini. Saking kalutnya kemarin, di mana lah taruhnya lupa. Imamnya juga lupa. Ya. Yang hafalnya cuma Syafi'i doang. Itu pun sombong. Cara menempelkan tangan yang pertama, akhwat. Cara bersedekap dulu. Enggak, yang kan menempelkan tangan saya revisi kan nggak lengkap saya menyampaikannya tuh. Bersedekap. Itu yang kalau bersedekap lengkap saya. Coba buka lagi. Yang ada berapa cara tuh? Ada yang Syafi'i yang seperti apa? Nah, bacakan dulu Bu. 30 tahun lamanya. Nah, di sini judulnya cara bersedekap, Ustazah bilang judulnya. Cara bersedekap. Itu yang mau kita kasih imamnya. Kan? Caranya ya. Cara bersedekap dalam sholat, kalau doa cara meletakkan tangan ketika bersedekap. Kalau meletakkan tangan kan udah sempurna. Oh, berarti cara bersedekapnya yang Kan itu kemarin yang belum lengkap saya lupa imamnya. Yang pertama Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri lebih dari apa namanya itu? Pergelangan. Ya udah ya. Udah betul Ibu ya? Nah, enggak lebih dari pergelangan ya. Hambali dia pas di pergelangan. Sejajar di pergelangan hambali ini. Iya, hambali. Ya. Sejajar Ibu bahasanya tuh. Iya. Pas lah, pas. Ya, terserah lah bahasanya. Tangannya Tepat. tangannya di sini apa? Ininya. Oh, Ini pergelangan berarti tangan. pergelangan berarti bahasanya. Pergelangan. Dengan pergelangan. Pergelangan ya. Pergelangan dengan Oh pergelangan. iya, pergelangan. Ini namanya apa sih? Dia Pergelangan. Benar yang ininya nih, yang pergelangan namanya nih. Ini pergelangan Ustazah. Bahasa Arabnya aja saya yang tahu. Pergelangan. Kontak nih. Sejajar di pergelangan. Nah, ya. pergelangan dan pergelangan tangan bertemu. Ya. Enggak Ustazah kemarin Bertemu bilang lah, terserah lah. ya. Nah, ini dia. sejajar di pergelangan. Ini ya. Kalau Syafi'i dia lebih dikit. Setengah. Ya. Enggak Nah, lebih Syafi'i dari kayak gini ya. hambali sejajar. Hambali di pergelangan. segini. Sejajar di pergelangan. Tapi nggak perlu diukur ya. Allahu Akbar. Kalau fokus ke situ jadi. Sama ini hambali nih. Hanafi. Mana? Nih yang dia dari tempatnya kan di bawah pusar kemarin kan. Inilah dia Hanafi lah, telapak tangan kanan di atas punggung kiri. Ya. Ya, udah betul kemarin berarti itu. Udah betul, tinggal meletakkan Ya kan? ya. Menempel telapak tangan ke punggung kiri Benar berarti. di bawah pusar. Saya takut lupa makanya saya ulang. Ya. Ya. Hanafi. Hanafi. Hambali dia hampir sama kayak Syafi'i. Berarti tinggal meletakkan nama aja yang kemarin Ustazah udah betul. Udah betul ya. Lagi. Hanafi telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Ini kan telapak Bun. Punggung mana? Nih kan? Nah. Ini pasti dia imamnya sesuai dengan meletakkannya kemarin. Ya. Hanafi kan meletakkannya tahta surah kan? Bener nggak? Ya. Tahta surah. Di bawah pusat. Pusar. Di pusatnya. Di bawahnya. Makanya dia seperti ini naruhnya. Di telapak tangan kanan di menempel ke punggung kiri. Jelas ya? Pusat, enggak bawah kali dong. Ya, nih. Penjaga gawang lagi bawah. Iya, awak yang nggak tahu dong nih. Merasa yang ini aja betul terus. Ya ini memang Syafi'i kan. Syafi'i, ya. Hambali, benar kan? Ya. Hanafi. Nah, satu lagi Maliki. Maliki ini ada dua dia. Satu tidak bersedekap,
Kalau nggak bersegenggam ya tangannya ngapain? Ya. Yang ternyata yang semenggumpal yang saya bilang kemarin itu dari Maliki. Tapi sebagian muridnya. Yang paling dikenal kan dia tidak Menggenggam bersedekap. pergelangan tangan dengan kuat istilahnya. Tidak Kuat. bersedekap ya. Dia tidak bersedekap dan boleh bersedekap. Tapi jarang ini. Tapi asik. Awak yang gendut Bas. Ini kita kalau sholat itu mengamalkan sifat-sifat sholat Nabi sehat. Berdiri aja kalau udah seperti ini. Kalau Maliki tidak dua. Terasa nggak ibu berdiri? Pergelangan tangan. Ya, sehat. Kita aja berdiri gini-gini kalau sholat. Nggak sempurna dia ini. Maliki. Cara meletakkan di atas pusat. Iya. Makanya dia kayak gini. Di atas pusat ya kemarin kan. Satu lagi nggak bersedekap. Pergelangan tangan. Tuntas berarti ya, alhamdulillah. Nggak salah kemarin berarti ya. Satu lagi tidak bersedekap. Tapi dikecil meletakkan ya. Maliki bu, Maliki itu dua dia. Menggenggam tangan kanan di pergelangan tangan kiri, kemudian dia tidak bersedekap. Cuma tidak bersedekapnya lebih dikenal. Untuk Yang lepas. Lebih dikenal dia. Oke. Setelah itu apa kita lagi? Udah selesai kan? Sudah selesai itu kemarin. Oke. Ya. Berarti doa iftitah lagi? Ya. Iya kan? Ya, doa iftitah lagi. Oke. Membaca doa iftitah. Iftitah ini sunnah atau wajib? sunnah. Sunnah. Sunnah, tapi tambah muakkadnya ya. Ya. Berarti jangan ditinggalkan kalau tidak darurat. Oke. Kemudian bacaan doa iftitah. Bu, ada yang baca Allahumma ba'id? Ada. Oke. Teruskan. Kemudian ada membaca wajah tuh. Lagi mood wajah tuh nih. Kalau nggak mood, Kalau hafal Allahumma ba'id, tapi kalau enggak lupa wajah tu aja lagi wajah tu aja. dua tuh aja lah ya. Salam. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Bu Sri. Min qibal la tanzuluki fi majlis insyaallah. Hah? Sudah lama tidak bertemu Bu Sri di majelis. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Bik. Baik, lanjut ya. Ya. Doa iftitah saya nggak terangkan ya, tapi kalau tidak salah ada 6. 6, jadi Mas jangan merasa yang sempurna. Ambil aja lah 2 ini yang terkenal di mazhab Syafi'i. Oke. Nggak ada masalah ya di doa iftitah. Cuman kemarin saya pernah terangkan, Bu, kalau yang pakai wajah tuh nggak usah pakai ini ya, hadisnya lebih sahih. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, itu lebih sahih. Karena Rasulullah menggunakan ini itu ketika berdoa berkurban, benar betul. Jadi sebenarnya ada juga fikih yang menerangkan kalau sudah wajah tuh nggak usah pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu nih, ada fikih yang saya baca ini satu, satu bedanya. doa iftitah. Dengan gitu aja udah. Nah, Dulu gitu nyambung. bisa. Itu biasanya kalau berimam lebih cocok ini nih. Karena cepat Karena dia dibaca. cepat. Jarang imam itu doa iftitah tuh yang lama Umahat. Coba. Sering nggak ibu kalau sholat maghrib tuh Allahu akbar, belum selesai lagi kita doa iftitah imam udah Bismillahirrahmanirrahim. Kejar-kejaran. Udah dibacanya Bu. Jadi bagusnya ambil yang pendek aja. Kalau berimam. Jadi sebenarnya wa akbar kabiro itu satu tuh. Wajah tuh itu satu. Ya. Biasanya kan kita gabungkan jadi 2 nih.
Selama ini yang kita ketahui kan begitu. Dua-duanya digabung. Kalau dulu terkenalnya, padahal riwayat hadisnya yang berbeda. Kalau di Indonesia ini Muhammadiyah pakai pasti Allahumma ba'id. Ya. Muhammadiyah NU-nya pula yang dibilangnya. NU pasti pakai wajah tuh. Jatuh. Sebenarnya itu riwayat hadis gitu. Oke ya Bu ya. Ya. Salat sunnah tetap disunahkan membaca doa iftitah ini. Cuma saya pribadi kadang melakukan, kadang enggak. Kanda sama. Melihat alarm yang ada di masjid masing-masing Bu. Banyaknya nggak pakai. Kalau sunnah enggak pakai. Ngapa nih? Kalau sunnah enggak pakai. Sunnah nggak pakai ya. Oke sampai sini Bun. Nah, lanjut ya. Selesai doa iftitah. Kemudian sekarang Al-Fatihah. Itu lagi kan? Yang pertama, disunahkan di dalam fikih membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Ini jarang mengamalkan nih, maka saya sebutkan fikihnya. Ta'awuz tahu kan Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di rakaat pertama. Dan bacaannya itu sir. Sir itu berarti di dalam hati, pelan. Oke. Bisa dipahami? Ta'awuznya hanya di rakaat pertama. Rakaat kedua enggak Bu? 3 enggak? 4 enggak? Jadi coba disunahkan membaca ta'awuz ini di rakaat pertama. Yang belum terbiasa, ayo kita biasakan. Kemudian sekarang Bismillah. Kalau Bismillah ini satu-satunya imam. Kalau ibu berjemaah dulu nih, yang membaca Bismillah itu jahar, itu Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Haramain, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia nggak pakai Bismillahnya itu jahar, tapi baca, cuman sir. Paham Bu? Jadi maksud saya menyampaikan ini, kalau ada imamnya tak baca Bismillah, jangan pula ibu salahkan. Oh berarti imam ini pakai mazhab ini nih. Lapang aja. Dia ada jahar, ada sir namanya. Jahar itu dengan keras, Bu lihat. Kalau sir itu dengan pelan. Paham ya Bun ya? Kemudian kita terangkan betul ini, membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Gimana nih Zah hukumnya? Membaca Al-Fatihah ketika berjamaah. Oke. Yang pertama Hanafi. Tidak perlu membaca Al-Fatihah. Makmumnya ya. Ini masalah berjamaah tadi Covid. Makmumnya tidak perlu membaca Al-Fatihah.
Dalilnya di dalam surah Al-A'raf 204. Ini dalil yang Hanafi mengatakan kalau sholat berjamaah tuh, tapi ini berjamaahnya yang jahar ya. Jahar, yang sir wajib semua baca. Ini yang jahar. Kalau yang sir itu wajib baca semua, kayak zuhur, asar, itu kan sir namanya ya. Itu wajib dibaca, Bu. Ini yang bermasalahnya ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu apabila sholatnya itu jahar. Sholat jahar itu apa? Maghrib, isya, subuh, ya. Ini dalil yang disampaikan oleh Hanafi, tak perlu membaca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat 204, Bu. Al-A'raf 204. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Itu dalil dari Hanafi, keren kan dia sebenarnya. Makanya Imam Hanafi ini mazhabnya ibu, imam itu benar-benar imam yang bagus. Beda negara kita, yang mahrotnya yang tidak bagus jadi imam. Pemuka masyarakat dia dipilihnya imam lah pak, soalnya aja gak jelas, rohnya tipis dengan tebalnya main tabrak aja. Kalau nggak ada pengganti ya nggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini ya nggak bisa pakai mazhab Hanafi. Nah, ini kan Hanafi ini yang satu-satunya imam kalau sholat itu tak perlu membaca Al-Fatihah, cukup dengarkan imam. Tapi imamnya memang dahsyat-dahsyat. Dengarnya awak berkali-kali pun nggak bosan gitu. Dan tak sempat untuk menghayal. Kalau sholat di Haramain itu, ya kan Bu lihat, sakit enaknya imamnya tuh nggak pernah menghayal Bu. Oh di sini tarawih aja Al-Fatihah baru ya Allah makan bakso habis ini. Iya Bu. Astagfirullah. So, saking indahnya bacaannya luar biasa. Jadi kalau di sana tuh imam nggak sembarangan. Saf pertama itu pasti orang-orang hafizin isinya. Jadi nggak akan ada tempat nih di depan imam di belakangnya ini bukan orang sembarangan nih. Ini orang-orang yang hafal Quran. Kalau salah imamnya, inilah yang membenarkan. Ini standarnya. Dia benar juga ya. Nah, lihat dalilnya Hanafi nih. Makmumnya gimana aja kalau misalnya? Dengerin. Kalau misal gini, ustadznya kan harus bacaannya ya harus bikin harus yang bagus kan ya. Tapi kan ada orang tua gitu di masjid itu dia nggak tanpa ditunjuk dia maju aja sendiri gitu. Ibu nggak bisa ambil Hanafi nih, harus Syafi'i ini. Makmumnya harus ngikutin, tetap harus ngikutin. Nah, baca sendiri. Dengarkan aja dia dulu. Bagusnya kalau imamnya ndak sempurna, kita tuntaskan dia boleh akan saya terangkan. Itu bagusnya ibu bacanya bersamaan dengan imam, biar makhrajnya langsung benar. Kita udah tahu nih banyak betul salahnya. Ya, ikuti dia baca. Oh, yang nggak hamas dihamasin gitu Bu ya. Sabar Bunda. Jadi gimana? Karena di Indonesia ini standar baca Qur'annya itu belum itu. Jadi kita harus berlapang hati. Ya, antisipasi. Tapi jangan pula gara-gara ibu itu nggak berjamaah. Nggak apa-apa Bun. Kita siapapun imam masjid itu pasti ada yang ibu suka, ada yang nggak ibu suka. Tarawih kayak gitu udah nandain kan. Ya ini oleh yang imam. Tapi kalau giliran yang enak, tak imam. Wah gitu. Emang nggak bisa dipungkiri loh. Kasihan imam dulu. Nggak mau lah jadi imam, orang nggak mau. Iya, padahal ada yang pandai membaca. Ada pandai tapi Karena di dalam fikih standar imam itu Bulia yang pertama tuh dipilih. Bukan main maju-maju aja standarnya, dipilih pun itu ada kategorinya. sekarang ada penghadiran juga dites. Ya, ada tuh di IKMI pun dia penghadiran imam juga kadang-kadang ada acaranya gitu kan Bu dilatih. Tanggung jawab paripurna biasanya. Iya masih pada program. Itu dicari tuh Bu, itu udah profesional. Itu biasanya masjid-masjid besar, paripurna, itu udah aman imamnya. Kayak kita di komplek-komplek perumahan kita nih sabar lah Bunda. Iya gitu. Imamnya kita yang ganti-gantian suami kita kan.
Ya, seharusnya ya. Itu tadi ya. Nanti akan diterangkan standarnya. Hanafi. Hadisnya dari Hanafi ini, siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya. Hadis siapa sih? Ustaz? Abu Hanifah. Jadi Hanafi nih, hadisnya dari Jabir. Abu Jabir. Siapa yang sholat di belakang imam, man as-salatu wara'il imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya. Maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya. Siapa Bu? Hanafi. Tapi jumhur ulama, dia ada dua pendapat aja. Jumhur ulama termasuk rukun. Termasuk rukun. Berarti dia harus tetap baca. La yaqbalu salatu ahadukum bidunil Fatihah. Itu dalilnya. Enggak diterima salat kalian tanpa membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya, Ustaz? Bersamaan. Sabar. Ya Bu ya. Jadi satu-satunya imam yang tidak mengatakan rukun Al-Fatihah itu membaca sendiri itu Imam Hanafi. Tapi ada juga fikih yang mengatakan, Maliki dan Hambali, kalau imam baca pun kita isma'i kalam, itu juga sudah sah. Kalau Imam Maliki dan Hambali. Tapi yang kerasnya di sini Imam Syafi'i yang mewajibkan baca sendiri. Baca lagi setelah imam membaca. Berarti tidak cukup hanya mendengarkan, hanya mentasmikkan. Tapi kalau Maliki dan Hambali, dia membolehkan. Coba yang terkenalnya di jumhur ya. Jumhur. Ajar. Jangan nulis ya. Nggak usah kalau ditulis Imam Maliki dan Hambali juga boleh seperti itu. Nggak usah. Nanti tambah bingung kita. Tapi yang dikenal ini Hanafi. Sekarang Syafi'i, kita runcingkan, khoskan dengan Syafi'i. Kapan sebaiknya membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Kapan sebaiknya membaca Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah? Tadi kan Syafi'i kan mewajibkan tetap membaca Al-Fatihah kan, meskipun imamnya sudah membaca. Ada beberapa cara Bu di dalam kitab Syafi'i, cuman kita sampaikan nanti yang paling baiknya. Yang pertama, bersamaan dengan imam. Itu boleh. Yang kedua, setelah imam selesai membaca mat arid li sukun. Berarti ketika imam membaca yang nomor 2 ini, kita dengarkan atau kita tadaburi, berada di mat arid li sukun, kita langsung memulainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Ini. Mat arid disukun. Sudah belajar tanda-tanda mat, Bu? Setelah mat arid lisukun kan alami, ambil tuh. Dengan arid disukun semua itu dapat. Ya kan arid sukun misalnya kan. Semuanya. Nah, kalau imamnya itu tuh pasti dia agak lambat tuh di NNN-nya tuh. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, setelah imam membaca amin. Ibu selama ini ngambil yang mana?
Nomor 3 berarti nanti imam baca ayat pendek, Umi masih iya kan aku iya kan Bismillahirrahmanirrahim kata imam kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita basi iya kan aku iya kan ya kan nih? Iya. Tapi ada juga imam waladdallin. Amin. Dikasih ya setengah detik. Ya, baik imamnya nih. Kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyaknya nggak kasih jeda. Jadi yang paling baik ini, kalau menurut saya yang nomor 2 nih. Biar ibu nanti sempurna. Karena tadabur. Kalau bersamaan ini ibu nggak tadabur kan? Cuman bagus juga ibu lah yang tahu kenapa ia membuat kita menghayal sholat jamaah ini Al-Fatihah ayat pendek ini lah yang susah khusyuknya. Karena Al-Fatihah itu juga dijawab sama Allah ya, Zak? Iya. Masing-masing ayat. Hamadan ya abdi. Iya. Ada kursinya. Kita belajar tadabbur. Hambaku telah memujiku. Benar. Kenapa Bu? Tadabbur Quran. Belajar tadabbur. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Enak kan ditadaburi? Ibu sudah hafal kan arti Al-Fatihah? Jangan bilang belum Bu. Arti bacaan sholat sudah hafal? Saya mau buat ranking 1 nih semua Ramadan. Salah satunya mengartikan bacaan sholat. Coba artikan yang hafal. Duduk antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni Angkat derajat wajiburni. Wajiburni angkat derajat. Mana Pak wajiburni angkat? Warfa'ni yang angkat. Warfa'ni yang mengangkat. Cukupilah aku. Ya. Wajiburni. Yang belum PR lagi. Banyak kali PR yang Ustazah. Catat aja dulu Bun. Niat udah dicatat Allah. Karena tuh balik-balik gitu. Tahu itu. Jadi kalau kita nggak hafal arti sholat ini, ibu khusyuknya pasti sulit. Walaupun kami nggak ngerti Zah, khusyuk kok. Ya iya memang khusyuk, tapi tidak khusyuk dengan orang yang paham dengan artinya. Karena itu sambil tadabbur. Ya hafal ya Bunda ya. Lanjut ya. Jadi kalau bisa itu yang nomor 2 tuh. Kalau enak kita pakai itu nomor 2. Tapi saya tidak menyalahkan ibu yang pakai nomor 3. Silahkan, karena memang kan membaca ayat itu kan sunnah hukumnya ya. Cuman kita mau lebih sempurna. Karena ibadah itu jadi sempurna ketika sunnahnya kita nggak kejar-kejaran. Iya. Dia baca Al-Fatihah jadi terburu-buru. Kejar-kejaran ya Mak. Kalau setelah amin. Kemarin saya sholat asar Bu. Ibu yang di sebelah saya Masya Allah Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Habis hujan mula kan. Kata ibu yang di sebelahnya, Ustazah terganggu tadi. Senyum aja jawabannya. Kalau kita bilang terganggu. Atau kalau harus taruh fikihnya nih kan. Itu Bu. Nah. Udah jelas ya? Syafi'i ini. Kemudian amin. Amin itu tidak merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Berarti dia hanya bagian dari doa. Tapi disunahkan untuk menjawabnya. Kalau di dalam fikih A-nya boleh panjang, boleh tidak. Masjid Nabawi sering imamnya nggak panjang tuh amin, amin, tak ada yang salah. Tapi kalau untuk perempuan tidak disunnahkan. Ketika dia sholat berjamaah, aminnya kuat-kuat. Itu hanya disunnahkan untuk laki-laki. Cukup kita dengar diri kita sendiri. Amin. Disunahkan menjawabnya, bukan bagian Membaca amin. Tunggu ya.
Sudah Bun? Aminin, nggak ada masalah ya. Sekarang membaca ayat pendek. Di rakaat keberapa? 1-2. 1-2. Cool. Ya trikol tuh nggak pernah tinggal tuh nih. Sampai kapan gitu? Bilang pula kan surat Al-Ikhlas tuh banyak pahalanya, 1/3 dari Al-Quran. Surat sunnahnya juga Itu dibaca sudah kan ya? Al-Kafirun. Ya. Surat Taubah janganlah itu lagi Bu. Surat Taubah catatlah ayatnya Bu Fit. Hafal kita tuh. Sobat apa susah? Kalau surat duha apa yang disudahkan bacanya? Asyams dan ad-duha. Dah hafal? Nah, insyaallah. Pendek apa sih tadi? Kalau kalau salat fajar, Al-Kafirun Ikhlas itu memang bacalah tuh. Nggak usah pula baca surah An-Naba lagi. Nah, karena sunnahnya fikihnya gitu. Kafirun al-ikhlas. Pendek itu surat taubat apa sih? Kalau surat taubat itu yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat ketiga terakhir. Hafal kan Bu Fit? Insyaallah. Karena itu kan memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tiga terakhir surat Al-Baqarah hafal kan? Surat ketiga Al-Baqarah. Surat ayat ketiga terakhir Al-Baqarah. Oh iya. Samawat. Itu kan Amana Rasulun. la yukallifullahu nafsan yang ketiga. Terakhirnya. 3 terakhir. Itu rakaat pertama Bude. Sunnah tuh hukumnya. As-Samad. Tapi kalau ndak hafal boleh memang trikul dengan Al-Kafirun tuh. Cuma saya tetap mau nyatakan Ibu yang sempurnanya. Berarti 284 tadi. 284, 285, 286. Itu ayat Rakaat pertama tuh Bu. rakaat pertama. Kedua banyaknya tuh ayat kursi. Membalik belakang ya Ustaz. Iya dah. 255. Emang iya gitu pula anunya. Oh. Dekat taubat dulu yang pertama tuh kan. Allah tidak menekan Iya. hamba sesuai kemampuannya. Faghfir lana warhamna. Enggak sampai situ aja. Ayat taubatnya enggak ada pula di itu kan deh. Satu ayat tuh deh. 285. Terus sujud terakhirnya baca Sayyidul Istighfar sama doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oh surat sujud terakhir. Oh Itu bedanya surat taubat. Sayyidul Akbar. Zaidul Akbar. Sayyidul Istighfar. Uni nih. Kebiasaan. Sayyidul Istighfar, Bun. Sama doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni minadz dzalimin. Ada di IG Saung ya. Ada di IG Saung ya, silakan. Silakan dibaca dan dihafal. terakhir. Sama Sayyidul Istighfar. Kalau bisa. Coba ini sampai kapan Ibu udah hafal nih kan? Udah hafal. Tapi kemarin Ibu saya terangkan ini, nggak hafal lu Al Kafirun Ikhlas aja lah, amantai lah saya bilang. Di Mamin kemarin gitu di Sutomo, saya baca ini ya lama kali nanti jangan nggak hafal kami, daripada nanti nggak kusuk. Ya. Oke Bun, lanjut. Apa Bu? Sholat taubat. Bukan yang tadi. Sholat fajar. Sholat sunnah fajar. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu bagusnya memang baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lanjut Bun. Iya. Apa lagi? Ruku. Nah, catat hadisnya dulu ya. Ayat pendek rakaat 1 2. Rukuk lagi. Oke. Ruku, saya ambil hadisnya biar nanti Ibu ditanya orang menerangkannya enak. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 828.
Bukhari nomor hadis 828. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ruku. Membungkukkan badan. Berapa bungkuk badannya tuh? Berapa derajat tuh? Lurusnya. 180 berarti ya orang matematika. Tolong matematika. 180 derajat. Iya bodoh Zul. Mi 90 Mi. Marah orang matematika nanti. Yang gini nih 180 tegak. Marah orang matematika dan kita nanti Mi. Orang syariat suruh pura matematika Mi 180 90. Ini berapa? Astagfirullah. Yang kedua, catat aja dulu Bu ya. Kalau saya terangkan bingung, catat dulu nanti saya terangkan. Posisi punggung tegak lurus dengan kaki. Tidak miring dan tidak terlalu bungkuk. Kalau kemarin cuma hadis Abu Daud yang saya terangkan, ini kita perdalam lagi. Oke, jangan sampai situ kan. Ketiga, kepala sejajar dengan punggung. Tidak mendongak. Biar bahasanya mendongak tuh Gini. gitu ya. Bahasa Indonesianya mendongak. Mendongak tuh memang bahasanya tuh. Iya, Ya terjemahnya yang saya catatnya. Hadis Abu Daud 731. Mendongak gitu. Bukan ya mengadah tuh susah pula ya bahasanya. Dan tidak terlalu menunduk. Dan membuka jari-jarinya sedikit. Sebenarnya begini ya, enggak juga begini dong Bunda. Dikit aja. Buka. Genggam lutut ini. Hadis Abu Daud 731. Yang nomor 2 tadi hadis Ali. Yang nomor 2 posisi punggung. Satu hadis loh Bun. Mana tadi? Kirain Oh, ketiganya Enggak. Bukhari. Oh. Membungkukkan badan. Iya. Bukhari 828. Nomor 2 tadi saya. Saya nyatakan ini biar ibu yakin. Kalau nggak yakin, kalau udah yakin ya udah. Kalau nggak yakin silakan buka hadis ini gitu. Ini soalnya belajar fikih ini Bu dalilnya harus jelas. Daud berapa? Daud berapa tadi saya? Hah? Daud berapa nomor hadisnya? 731 nih. Ada bukan? Ada. 300. Hadis Ali. Nggak ada. Kalau nggak ada nomor berarti cuma ada hadis satu tuh aja dia. Yang nomor 2. Ahmad Albani. Keluar nanti dia. Posisi punggung tegak lurus keluar nanti hadis. Iya, Bukhari ada. Hadis Abu Daud. Hadis Ali bin Abi Thalib ya. Nomor 2. Riwayat Ahmad Albani. Ahmad Albani. Ada kitab hadis di rumah? Ada. Kalau beli satu hadis Sahih Bukhari bagus tuh. Satu aja yang punya saya. Tidak dibaca. Pula yang punya satu. Tidak dibaca. Kata Bu kan? Iya, tapi tidak dibaca. Siapa tahu-tahu. Ada dibaca kalau yang dicari ya. Terangkan enaknya kalau baca tuh. Enggak, kalau kepepet baru ada yang butuh kan, baru cari. Tahu. Kalau dulu ya kalau gini Google. Kalau dulu buku dibuka gini. Yang kepala sejajar dengan punggung
tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk dan membuka jari-jari ini Abu Daud 731. Sampai bawah nih, nanti yang saya sebutkan nomor ini hadis Abi Daud. Ya, 731. 1 2 3 4 lagi. Yang keempat lagi kan? Iya. Nah, 4 ini berarti hadis Abi Daud. Abu Daud. Pokoknya 1 2 3 4 yang keempat Bunda sayang. Yang ketiga dia ada 1 2 3 4 5 6 7. Yang pertama hadis Bukhari nomor hadis 828. Yang kedua hadis Ali riwayat Ahmad Albani. Iya. Yang ketiga sampai ketujuh ini hadis Abu Daud 731. Biar enak Ibu. Iya. Yang keempat dulu. Kita kalau berilmu harus kayak gitu. Kalau dulu kan disebutkan aja langsung percaya Ibu kan. Langsung oh gini ya. Nggak boleh lagi nanti kalau Ibu ragu buka hadis ini. Benar. Mana tahu Kalau sempat. Nggak sempat percaya aja lah. pasrah ya. Enak instan ya Bu ya. Saya buka 3 kitab hadis dulu baru mentakritnya nih Bu. Di 731 betul di kitab Muslim segini 378 731 aja lah tulis kitabnya. Dipadukan Bu. Memang ngeri nakrit situ Bu. Tapi ditakritkan ini biar kita tambah yakin. Inilah kenapa kita melakukan ini. Inilah dalilnya. Jangan sampai kita ibadah nggak ada dalil, gitu loh Bu. Oke, yang keempat lagi. Ya. Tangan diletakkan di lutut. Jadi sempurna nanti dia. Makanya 7 ini harus kita praktekkan nanti caranya nih. Tangan diletakkan ke lutut. Cuman lutut itu enggak bisa lutut atas ya. Kalau lutut atas dia tidak akan membentuk 90 derajat. Nanti kita akan praktekkan lutut ini lutut bawah. Coba Ibu begini kali enggak bisa 90 derajat. Nanti kita praktekkan. Jari renggang yang kelima. Jari renggang. 6. Pandangan ruku tempat sujud. Nah, ini kita ambilkan Syafi'i ya. Pandang ruku tempat sujud. Pandangan ruku tempat sujud secara otomatis. Tapi kalau dia mendongak harus ke atas. Cuma disebutkan dalam hadis. Nah, ini yang ketujuh. Pandangan ruku ke tempat sujud. Siku jangan sampai ke perut. Dan agak keluar sedikit dikasih ruang. Tapi ruangnya seekor anak kambing ya. Bukan anak kambing dulu. Besar kali ruangnya tuh. Anak kambing kan kecil. Nanti saya terangkan ya. Dah Bun? Oke. Masih ada waktu 5 menit. Ya, agak keluar dikasih ruang. Nah begini pula dong Bunda. Nah, dikit aja. Tapi nggak boleh juga begini ya. Dia mau kita terangkan sekarang. Boleh 2 orang jadi modelnya Bu, dapat pahala. Ini. Sandan lo nih. Karena selama ini rukuk kita itu nggak tahu sempurna apa enggak karena nggak ada yang lihat. Betul kan Bu? Nggak ada yang lihat. Kenapa? Bukan gamis, jangan bosan. Arahkan ya. Arahkan jangan salah mikir arahkan. Biar terlihat loh. Diarahkan. Allahu Akbar. Coba dulu. Oke. Punggung. Nah, nih. Kepalanya nih. Wah, ini kurang atas begini. Ini kalau dilihat air nih. Enggak tumpah. Tumpah nih. Kepalanya tuh. Kepala jangan dongak nih, enggak Kepala ini terlalu dongak. Dongak. Nah, dikit nih. Lagi. Ke bawah sedikit nih. Kepala aja. Kepala. Dongak. Ini dia benar nih. Kepalanya ke bawah dikit nih. Oke. Nah, Tangannya Sakit untuk ini memang sakit nih, maaf ya. Memang
sakit nih. Ya, oke. Agak tertarik jadinya saya. Kaki agak lurus bukan? Oke. Sakit ini. Oke. Apa unik tangan Ini, jarinya tuh jari. genggam. Oke, tangannya Agak sempurna. menggenggam ini dan genggam. Nempel. Ya coba ditunjukkan agak 1 jam. Hitam ya. Tahan, tahan. Nih, sempurna nih. Sempurna nih. Sikunya nih dia sempurna nih, kayak gini aja. Nah, nih kan nggak begini nih, yang nggak boleh itu begini. Yang kalau ke perut dia coba. Ah, ini nggak boleh juga nih. Kami jadi ikut. Proper ini dia. Nggak begini pula. Nggak pula begini. Inilah yang dikatakan ruang tuh. Nah, ini ruangnya nih. Agak buka sedikit. Seekor anak kambing, bukan induk kambing ya. Kambingnya. Apalagi Bapak kambing. Nah, inilah dia. Tapi kalau hamil kan nice. Oke. Ini kalau orang-orang kurus sempurna nih. Masya Allah. Yoga ya. Yoga ya. Yang udah biasa yoga. Kalau orang-orang kayak saya ini lama-lama lututnya sakit ya. Nah, itu tadi ya, ini asik. Pokoknya semuanya praktekin karena kita biasanya nggak pernah lihat posisi 90 derajatnya bagaimana, saya tangannya tadi, ya. Sampai dirukuk dulu ya Bunda. Tidak cerai. Allah panjang perjalanan kita nih. Insya Allah itu nanti kita tuntaskan, nanti kita praktek sama-sama ya Umahat. Entah, kalau pandangan mata kita saat berdiri itu kan ketupat sujud ya. Iya. Kenapa kalau kayak imam-imam di YouTube tuh Zah, pandangan matanya kayak Kalau melamun aja kan? kalau Hanafi, Hambali dia memang Oh, itu. memang ada pendapat. Ini Syafi'i ini, Bu. Yang saya khususkan ini Syafi'i ini. Ya, Imam ada yang Kayak melamun gitu Zah gini. Kalau Hanafi Hambali itu kalau dia sholat kan matanya tuh ke depan. Iya, iya. Ya satu-satunya imam memang ke sejadah itu Syafi'i memang Mufid. Makanya dia gini aja dia. Tahu lah TV Haromen tuh. Karena kayak orang melamun. Oh iya. Kayak gitu dia kan. Kalau Syafi'i yang ke bawah dia. Oh hanya kami aja Ustazah. Nah, betul. Pantes ya ada yang ke depan gitu. Iya. karena online tuh tengok Karena dengarnya kan disunahkan, Zah. Kenapa orang itu kok malah nak ikut disunah gitu kan? Emang gitu, orang Bu Vita? melamun. iya kayak Mereka disunahkan, makanya beda-beda dari macam-macam ketemu hadis yang dipraktekkan oleh Rasulullah kan. Makanya Imam Syafi'i mengambil tempat sujud itu yang paling bagus itu lihatnya ke sujud. Ya, kalau imam yang lain itu memang ke depan. Sunnah juga bagi imam yang lain ke depan. Kalau makanya mereka santai aja loh, itu kan imam. Kadang Kita aja yang gini. orang malas kan? Kayak orang malas dibaca. artinya persoalan dia lapang. Iya, persoalannya lapang. Tuh. Cukup sekian Ibu Bani cinta Allah. Jangan terlalu bersemangat karena ini sulit. Jadi biarlah sedikit, tapi kita kaji tadi per item-item tadi ya Bunda ya. Jadi 7 ini nanti kita perhatikan.